jamaah udah mulai terbayang enggak? Kenapa orang baca Yasin ini? Ya kan? Kenapa baca surat Yasin dibaca sebelum orang wafat? Itu diantaranya kayak gini. Kita ketemu ayat-ayat yang menerangkan bahwa kita disuruh jadi lebih mengenal Allah, lebih yakin akan kebesaran Allah, lebih yakin Allah itu ada dalam kehidupan kita ini. Itu makanya dia dibaca kepada orang yang masih hidup atau dibaca orang yang hidup menjelang kematian supaya dia kuat, karena orang yang akan mati itu bersamaan dengan dia itu ada setan, ya, korinnya dia, jinnya dia, itu yang meminta dia supaya murtad, supaya keluar dari keimanan. Nah, makanya kenapa kita disuruh bacakan Yasin itu supaya kita dapat tambahan motivasi, tambahan kekuatan. Jadi di satu sisi setan pengen dia kufur, pengen dia mengeluh dengan sakitnya, udah itu Tuhan yang bikin kamu sakit, udah nggak ada gulanya, nggak bisa sembuh lagi. Kalau mau sembuh sana ke dukun suruh percaya yang sirik-sirik misalnya. Itu setan. Ya, akhirnya makanya orang sakit ada yang nggak kuat, nggak sabar, akhirnya dia melakukan apapun demi kesembuhannya. Ya, yang kadang-kadang perbuatan syirik pun mereka lakukan agar mereka mendapatkan kesembuhan. Nah, itu sebetulnya pengaruh setan di situ. Sedangkan kita makanya perlu membacakan Yasin kepada orang yang menjelang wafat supaya mereka tidak sampai murtad. Dari ayat 30 dipakai kata hamba, padahal ini orang kafir, Pak. Saya punya pemahaman kalau hamba ini kayaknya muslim. Kata-kata ya hasratan 'alal ibad sama dengan yang ada di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah memanggil manusia-manusia yang melampaui batas itu, manusia-manusia yang durhaka itu, dipanggil dengan kalimat wahai hamba-hambaku, hamba-hamba, itu maksudnya menunjukkan sampai detik mereka mau celaka sekalipun, sampai detik mereka mau binasa sekalipun. Ya, mereka dipanggil dengan kata-kata abdun itu supaya mereka menyadari bahwa mereka itu punya zat yang maha pengasih, maha penyayang yang akan bisa memberikan penyelamatan bagi kehidupan mereka. Itu begitu. Jadi disebut ya hasratan 'alal ibad, wahai celaka orang-orang kafir yang dihancurkan, Ashabul Qaryah itu kan begitu. Ini kan konteksnya itu Ashabul Qaryah ini. Al-ibad itu adalah Ashabul Qaryah yang celaka itu, yang binasa itu semua. Itu untuk menunjukkan kepada kita mereka juga adalah hamba-hamba Allah. Yang sebetulnya Allah tidak akan menghukum mereka kecuali karena sebab perbuatan mereka. Karena disebutkan wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit. Jadi nanti kalau kita lihat di akhirat orang dihukum, di dunia orang dapat azab, itu bukan karena Allah tidak sayang kepada mereka, tapi karena mereka sendiri yang memilih jalan yang mengundang Allah marah kepada mereka. Itu Allah murka kepada mereka. Jadi kita makanya tetap Allah memanggil mereka dengan hamba itu untuk memposisikan bahwa mereka adalah sebetulnya makhluk-makhluk yang Allah sayangi. Karena rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayangku mampu mengalahkan kemurkaanku. Makanya buat orang yang berdosa, selama mereka masih hidup, buat mereka orang yang zalim, orang yang kafir, selama mereka masih hidup, orang yang dahulu tenggelam dalam kekufuran, dalam perbuatan syirik yang besar, yang banyak, tapi mereka masih hidup, mereka masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Makanya di ayat surah Az-Zumar dipanggil, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang hidupnya melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Jadi penyebutan hamba ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita hambanya sebetulnya. Allah tidak bermaksud mengazab mereka, tapi mereka lah yang memilih jalan yang menyebabkan Allah mengazab mereka. Itu begitu. Jadi emang ya rahmannya ya Pak ya. Iya, Sampai mendekati ajal ya. Sampai mendekati ajal pun itu tetap Allah itu dengan kasih sayangnya kepada kita hambanya. Makanya orang yang bertaubat di penghujung usianya itu luar biasa itu. Seandainya ada orang sampai taubat katakanlah di usia 69 tahun,
lalu kemudian di usia 70 dia wafat. Wah, itu luar biasa itu. Cuma setahun dia beramalan ketaatan itu. 69 tahun dia bermaksiat misalnya. Orang yang bertobat begitu kan luar biasa itu. Katakanlah orang sosok kayak kemarin, ya kita kan tahu itu, siapa namanya, mantan gembong narkoba dulu itu, Freddy Budiman, ya. Karena itu masih ingat namanya kan, Freddy Budiman, mantan gembong narkoba yang akhirnya dieksekusi hukuman mati di Pulau Nusa Kambangan sana. Itu luar biasa itu. Setelah dia bertaubat, permintaannya kan luar biasa, minta supaya diizinkan dia sebelum dieksekusi, dia baca dulu asyhadu alla baca dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru tembak, mintanya gitu. Dan minta jangan ditutup matanya supaya itu jadi hukuman buat dia. Selama ini dia melihat dosa dan kesalahan dia begitu banyak. Kenapa begitu akan datang ampunan dan rahmat Allah kepada dia, dia tidak mau melihatnya. Padahal yang datang itu, tembakan yang akan buat dia mati itu adalah ampunan dan rahmat Allah buat dia. Baginya begitu. Nah, dia minta begitu. Dan sebelum dia wafat, itu katanya dia baca Quran dulu, dia baca beberapa sampai khatam Quran dulu. Itu luar biasa. Sebetulnya inilah kelebihan sosok orang yang bertaubat. Matinya dia ketahui. Kan dia tahu tanggal matinya, kapan dia eksekusi. Berarti dia tahu kapan dia mati. Maka sebelum tanggal eksekusi, dia bisa memperbaiki diri lebih banyak lagi. Bisa ngaji lebih banyak lagi. Kalau dia punya uang, punya harta, disedekahkan semuanya habis. Sedangkan kita kan nggak tahu kapan kita mati. Makanya kita kadang-kadang jadi lalai. Karena kita tidak tahu kapan tanggalnya kita wafat. Nah, oleh sebab itu orang yang bertaubat itu sampai detik akhir hayatnya, Allah tetap sayang kepada mereka dan sebisa mungkin mereka kembali. Kan saya digambarkan taubatnya seorang hamba itu seperti ada dulu, kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga dalam cerita di ayat kita ini, bahwa ketika ada seorang ibu ditawan, ya, ada salah satu tawanan perang, ada seorang ibu itu ternyata ibu yang menyusui, ya. Ketika akhirnya karena sebab mereka sudah memenuhi persyaratan yang diminta, Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, bebaskan mereka. Ada seorang ibu yang ketika dibebaskan bertemu dengan anaknya, langsung anaknya itu yang ternyata masih bayi, masih usia kurang dari setahun, masih dalam susuannya, langsung disusui. Ditetein ya istilahnya, katakanlah begitu. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, hei sahabat, lihat ada ibu yang baru saja lepas merdeka dari tawanan itu, langsung menyusui anaknya seperti itu. Kira-kira ibu seperti itu tega nggak melepas anaknya begitu saja? Kalau ada api, dilemparin anaknya ke api begitu saja. Kira-kira berani akan tega nggak ibu seperti itu? Sahabat bilang, ya mana mungkin ya Rasulullah. Pasti kalaupun dia mau jatuh, dia tangkap, dia selamatkan, dia berusaha akan menyelamatkan anak itu. Nah, kata Nabi, sayangnya Allah kepada hambanya lebih daripada si ibu itu kepada bayi yang dalam susuannya itu. Sebisa mungkin jangan sampai jatuh ke neraka. Begitu perumpamaannya luar biasa dalam hadis. Jadi Allah sayang kepada kita sebetulnya. Dan para jemaah sekalian, kita baru sampai kepada dua burhan, ya, pembuktian nyata yang tidak terbantahkan tentang tanda kebesaran Allah. Meskipun tadi saya katakan ayat ini sebetulnya ingin memberikan penjelasan pembuktian tentang hari kiamat yang nggak dipercayai oleh orang kafir, ya. Sebetulnya itu, karena orang kafir nggak percaya adanya, orang kafir musyrik ya, terutama tadi saya bilang, orang kafir musyrik Mekah itu nggak percaya hari kiamat, nggak percaya manusia bisa hidup kembali. Beda dengan Yahudi, Nasrani itu percaya ada hari kiamat. Cuma mereka percayanya hari kiamatnya dengan surga lain, Tuhan lain, kan gitu kan istilahnya. Nah, kalau orang kafir musyrikin Mekah, itu nggak percaya adanya hidup sesudah mati. Makanya sampai digambarkan bagaimana bumi yang kering, kasih air hujan, ya, biji kalau kita tanam, itu kita tanam biji, kita uruk dengan tanah, kan kayak manusia diuruk dengan tanah, ya. Tapi bijinya tumbuh, bisa hidup, kemudian bakal jadi tumbuh-tumbuhan. Begitu pula nanti manusia bisa muncul semua di padang mahsyar dengan mudahnya. Nah, tapi ketika menceritakan hal yang seperti itu untuk meyakinkan orang kafir tentang keyakinan mereka kepada hari kiamat, ternyata sekaligus juga menceritakan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, ya, yang menunjukkan akan adanya Dia, adanya Allah
yang tidak terbantahkan. Kita baru masuk satu, yaitu tentang bumi, ya, tentang apa namanya langit dan bumi itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian tentang malam dan siang, ya, matahari dan bulan. Lalu yang ketiga nanti akan tentang berlayarnya kapal di lautan. Ya, itu yang ketiga. Jadi ada tiga yang kita baru sampai ini para jemaat sekalian, baru yang dua bagian. Insya Allah di ayat 41 sampai ayat ke-50. Mereka mengenal Allah, Pak. Kaum Quraisy ini. Betul. Ya, jadi Betul. kemungkinan besar mereka itu tidak percaya kepada hari kebangkitan ya, Pak ya. Bukan karena nggak diciptakannya ya. Jangan salah paham. Mereka percaya kepada Allah yang menciptakan, tapi tidak yakin dengan apa yang Allah firmankan, dengan yang Allah ciptakan. Dan kiamat pun mereka tidak percaya. Dulu pernah melewati surah Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas itu adalah ayat yang mulai mengenalkan kita pertama siapa nama Tuhanmu itu. Makanya waktu turun ayat pertama kan Iqra bismi rabbika, bukan Iqra bismillah. Karena kalau disebut bacalah dengan nama Allah, orang kafir Quraisy juga tahu Allah itu. Tapi Allah dalam pandangan dan keyakinan mereka berbeda dengan Allah dalam pandangan dan keyakinan kita. Meskipun Allahnya sama. Allahnya sama, tapi dalam pikiran dan pandangan dan keyakinan mereka, Allah itu adalah zat yang tinggi, yang agung, kita nggak bisa dekat kepada dia, karena saking agungnya, kita nggak boleh dekat kepada dia. Dan dia pasti punya anak, untuk mengatakan kita jadi gampang, ngurus kehidupan. Yaitu siapa anaknya? Malaikat itu anaknya. Jadi Allah di bayangannya sendiri, dalam pikiran imajinasinya sendiri. Nah, itu orang kafir musyrikin itu. Dalam benak mereka sendiri, Allah itu adalah sosok yang karena suci agung nggak mungkin didekati, maka mesti dibuat gambarnya, dibuat patungnya. Kita dekat sama patungnya aja dah sebagai perantara. Karena kalau dekat dengan dia, kita ini kotor. Siapa sih kita? Kita makhluk kotor, najis, banyak dosa dan salahnya. Nggak bisa dekat dengan Allah langsung. Nah, itu begitu anggapan orang kafir Quraisy. Makanya baru di surah Al-Ikhlas, baru penyebutan nama Allah diperjelas. Qul huwallahu ahad. Tadinya sebelumnya semuanya Rabbuk bunyinya. Sampai surat Al-Nasrah turun pun, surat surat Al-Ikhlas turun itu ada surat At-Takatsur, ada surat Al-Maun, ada surat Al-Kafirun, ya. Itu At-Takwir sudah, ya. Sebelumnya itu Al-Maun, Al-Kafirun. Perhatikan baik-baik, tidak ada kata-kata Allah di situ. Ya. Kemudian juga Al-Kautsar juga. Sebelumnya itu semuanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika lagi. Wa afil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai akhir itu nggak ada kalimat Allah di situ. Surat At-Takatsur juga nggak ada Allahnya di situ. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya kan? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Semua nggak ada Allahnya itu. Baru Allahnya disebut di surat Al-Ikhlas. Surat yang turun kalau secara asbabun nuzul, surat yang ke-22 atau 23 itu. Yang asbabun turun, baru disebut nama Allah. Surat yang keberapa? Ke-22, Pak. 22. Nah, ya kan Al-Falaq An-Nas, setelah Al-Falaq. Ya. Bahkan yang ke-19, yang ke-20-nya itu Al-Falaq dan An-Nas, yang turun sebelum Al-Ikhlas, itu nggak ada kata-kata Allah juga. Al-Falaq An-Nas itu sebelum Al-Ikhlas itu nggak ada kata-kata Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kan begitu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nggak ada sebutan kata Allah. Kenapa? Karena konsep keyakinan dan konsep pemikiran tentang Tuhan Allah di mata orang kafir Quraisy berbeda dengan konsep ketuhanan Allah di mata kita umat Islam. Baru disebut Allah itu adalah yang esa, yang satu, ahad. Nah, itu baru diterangkan lam yalid wa lam yulad, enggak beranak, enggak diperanakan dan seterusnya. Nah, itu nanti kita singgung lagi pada kesempatan yang akan datang. Jadi saya ngaitkan dengan ayat kan Yasin ayat 9, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, kemudian kami tutup mata. Itu penggambaran tentang orang-orang kafir
yang akhirnya mati dalam kekafirannya. Mereka itu adalah orang yang tertutup hatinya, tertutup matanya. Sama dengan di surah Al-Baqarah. Sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Udah sama aja orang kafir yang udah mati itu. Kamu kasih tahu, kamu nggak kasih tahu, tetap nggak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah tutup ya pandangan mereka, hati mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Allah gembok penglihatan mereka, dikunci. Nggak ngelihat lagi mereka tentang kebenaran. Jadi pandangan mereka ada ghisyawah. Nah, itu artinya gembok, kunci yang nggak bisa membuat mereka bisa membuka matanya, melihat kebenaran. Itu orang yang akhirnya mati dalam kekafiran. Ayat 9 yang saya tadi di surat Yasin, sama. Itu penggambaran tentang orang-orang kafir yang akhirnya mati dalam kekafiran seperti itulah. Tapi orang kafir kan ketika dia masih hidup, masih ada kesempatan terbuka untuk dia bertaubat, untuk dia beriman. Lihatlah seperti Umar bin Khattab, lihatlah seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Tadinya juga orang kafir, tapi dapat hidayah dari Allah, mereka akhirnya beriman. Jadi kata-kata yang seperti itu ya adalah terhadap orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya, bukan kepada semua orang kafir. Karena orang kafir ada yang ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat.